Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mati sendiri kok. Tak telepon lagi nggak bisa. Iya, iya, kenapa? Saya dari sini juga ditelepon lagi enggak? Eh, ini posisi jenengan masih di Palembang. Anda sekarang lagi di Jakarta. Wow, di Jakarta. Sama Mas Irfan juga? Iya, Enggak gini, Bang. Kang siapa? Wawan yo. iya, Eh, kan udah ada keterangan yang tadi soal jenengan itu mempunyai kekuatan untuk membongkar. Kenapa tidak? Jenengan bongkar tipuannya Samsudin biar umat itu tidak tertipu oleh trik-trik pengobatannya yang berkedokkan agama itu katanya bukan kapasitas jenengan biar masyarakat yang ketipu saja yang melapor kan gitu. iya, Heeh. Terus gini, kan tadi ya sudah saya terangkan bahwasanya orang sini itu wegah ribet meskipun ditipu itu wes biarin lah no, nggak ada yang mau ribet terus lapor-lapor soalnya lapor juga itu yo butuh waktu pikiran dan tenaga juga butuh harta lah untuk wirawiri buat fasilitas gitu loh transportasi gitu loh. iya. Pasien-pasien juga mungkin berpikir seperti itu. Apalagi saya yang nggak pernah dirugikan seperti itu, Bang. Ya dalam hal ini cobalah jenengan yang sudah di dalamnya mengetahui triknya itu dengan betul-betul. Itu nggak usah lapor lah. Ini ada etikat dari Pak Ansori CS itu di channel YouTube-nya mengumumkan. Mohon maaf ini pengumuman yang sangat penting sekali. Kami informasikan bagi semua masyarakat yang menonton channel kami dan menonton channelnya Samsudin Padepokan Nursyad Sejati. Kami sebagai pengurus lama dari Padepokan Nursyad Sejati, bisa dikatakan pengurus inti, itu kami menyarankan bagi jenengan semua. Di situ banyak tipuan, perobatannya cuma trik itu harusnya seperti itu toh. Kalau jenengan tahu-tahu betul ya. Soalnya jenengan kan sudah ngomong ke saya, Mas Irfan juga ngomong ke saya, Teteh Nur pas waktu saya ke sana. Itu intinya jenengan keluar sama Pak Ansori CS, itu kan sudah tahu keburukan Samsudin gitu loh. Ada untungnya bagi saya, Kang, untuk hal seperti itu. Ada Hmm. hal yang lebih penting saya lagi urus. Hmm. Dan menurut dengan kan kalau misalkan kita seperti itu di YouTube, itu Mm-mm. kedepannya akan panjang dan seterusnya, Kang. Ya ndak no, kalau kita sudah menerangkan itu nanti kan ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum biar mencium. Soalnya di situ kan udah ada izinnya namun disalahgunakan. Izinnya itu perobatan alternatif, tapi yang terjadi perobatan otomotif. Otomotif ini maksudnya dimodifikasi gitu loh. Orang sakit biasa diganggu, nanti di sananya diganggu jin lah, disantet lah, kayak mengobatin Faiz itu loh. Itu kan yo pakai minyak asap sulap itu. Saya tahu betul itu dari orang dalam itu yang membocorkan itu. Itu harusnya kan kita peka gitu loh. Terus jenengan sekarang katanya mengurusi hal yang lebih penting. Itu apa coba perbandingannya sama ini masalah ini loh. Ini sangat serius sekali buat saya. Soalnya ini bagi saya itu adalah musuh agama. Jadi bisa dikatakan musuh kita bersama gitu loh. Apa yang jadi perbandingan ini masalah ini yang lebih penting buat jenengan apa menyelesaikan masalah apa ini? Mohon maaf ini saya pengen tahu gitu loh. Kalau saya sih lebih serius dalam ngurus
mengurus usaha saya sendiri sih sebenarnya. Saya juga kan selama tinggal di sana ya, komunikasi tetap jalan ya, saya punya usaha sampai sekarang ya alhamdulillah usaha saya masih jalan. Makanya saya lebih fokus ke usaha saya. Oh gitu. Berarti secara tidak langsung itu jenengan, kalau menurut kami loh, mohon maaf ya, kalau menurut kami itu jenengan egois. Dan jadi bagi saya sebenarnya kan ya, kalau misalkan saya pernah dirugikan di sana, pernah dianiaya, ya mungkin saya akan ngamuk dan akan bongkar semuanya, karena saya di sana tidak merasa dirugikan dan saya di sana tidak pernah dianiaya seperti itu. Wow gitu. Padahal jenengan di sana yo memang dikasih makan, yo dikasih seperti itu. Itu jangan jenengan jadikan alasan menurut kami. Soalnya gini, kalau jenengan itu tahu loh, memang tahu itu hasilnya apa itu yang jenengan makan itu juga dari nipu, dari pasien, itu sebelum makan apa jenengan itu enggak apa ya? Ini barang gimana kalau saya makan? Ini orang sakit loh yang ngasih. Itu apa tega? Jenengan kok tega gitu loh. Nah, kalau masalah itu gini Kang ya. Contoh kita upah di orang ya, kita dikasih makan, kita nggak nanya itu misalkan yang dikasih ke kita itu uangnya dari mana, belinya caranya gimana. Kita kan nggak tahu ya. Yang dikasihkan makan ke kita itu apa uang dari situ atau uang hasil dari situ, nih nggak tahu. Ya sesuai dengan jenengan yang tahu aja lah. Wong Samsudin ya mainnya ya konten, terus hasilnya ya dari yang banyak ya dari pasien-pasien itu pembersihan, ada yang tarik 10 juta, 15 juta, ada yang 18 juta, ngampe yang maksimal ngampe 50 juta itu juga saya tahu. Terus ada yang 50 juta ya? Ya ini menurut dari telik sandi saya informasi seperti itu. Itu juga bisa dipercaya, juga bisa tidak dipercaya. Soalnya ini cuma informasi gitu. Terus iya, tapi kan mungkin pasien itu sampai mau mengundang Gus Samsudin ke rumahnya dengan biaya 50 juta itu mungkin udah ada perjanjian gimana gitu sama beliau. Saya kan kurang paham di situ. Makanya dia mau bayar 50 juta ataupun 20 ataupun 15. Ya wes di situ. Ya saya nggak tahu lah di situ. Ya nggak tahu. Gini, tadi kan jenengan nelpon tadi, pertama tadi harusnya saya tidak mengupload percakapan saya dengan Irfan Nopal ya toh. Ya, padahal jenengan menurut jenengan itu masih mempunyai bukti yang lebih kuat lagi untuk menerangkan ke masyarakat biar masyarakat itu percaya bahwasanya aksi-aksi di Padepokan itu memang benar-benar penipuan gitu loh. Apa jenengan yang kuat itu? Bukti jenengan yang kuat. Yang kuat menurut saya yang orang yang merasa misalkan di situ benar-benar merasa tertipu itu yang lebih kuat sebenarnya. Kalau misalkan bayar 10 juta merasa tertipu itu yang kuat, bukan di saya gitu maksudnya. Wow gitu. Jadi saya lihat di komenan jenengan juga yang komenkan seperti itu karena itu tidak meyakinkan. Namanya orang udah pasti menjelek-jelekan kan gitu jawaban dari komenan saya. Itu kalau masalah komenan mohon maaf loh ya. Kalau masalah komenan itu akunnya bisa dibikin Samsudin sendiri dan kru-krunya untuk menyanggah itu. Saya udah paham loh. Siapa yang komentar kayak kasar sama saya itu orangnya masih dalam penyelidikan. Nanti kalau ketemu saya betulan apakah berani seperti itu gitu loh. Itu apa ya? Kalau itu pun beneran, orang beneran, maksudnya bukan dari kru Samsudin loh ya. Dalam ini kan dia kalau kebongkar nanti otomatis dari kru
grebek dukun santet nanti tidak dapat penghasilan. Terus dari kru perdukunan juga seperti itu. Bahkan yang lebih parah lagi nanti kalau Samsudin itu memang sudah kena delik hukum, itu otomatis semua lenyap dari sana. Mungkin tersisa cuma bangunan. Soalnya di situ gini loh. Apa ya kita kalau orang Jawa itu harus njogo desanya, tempat kelahirannya. Padahal kelahirannya Samsudin itu kalau dikatakan kan yo pendatang di situ harusnya kan yo bisa membawa nama baik gitu loh. Bukan malah dijadikan tempat penipuan seperti itu mungkin loh. Yang apa itu orang warga sana itu nggak terima kalau kampung kelahirannya itu dikotori. Terus memang kita itu bernegara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika dan kita berhak bertempat di mana saja. Tapi perlu diketahui bahwasannya kita itu bertempat di mana saja itu kan ada aturan dan aturan yang berlaku di Republik Indonesia ini gitu loh. Kalau dia itu tidak berlaku baik, otomatis di daerah manapun ya nggak menerima itu udah hukum alam gitu loh. Iya. Mm-mm. Ya sebenarnya kalau menurut dengan itu di sana misalkan ada perlakuan ataupun pengobatan yang tidak baik, ya kan warga di situ juga pada punya mulut, pada punya nyali, apalagi di situ kantor polisi juga dekat. Menurut saya seperti itu sih kan nggak ribet kalau bagi saya. Wow, Nah, saya kembalikan lagi ke jenengan. Jenengan itu sebagai apa jenengan pernah dirugikan ataupun jenengan benar-benar tulus untuk menyadarkan orang itu udah punya kekuatan apa, bukti apa, dan untuk kedepannya ya pasti membutuhkan uang. Apakah jenengan udah siap untuk itu semua? Ya kalau saya sudah siap semua, makanya luar biasa. Luar biasa. Saya demi kebenaran ini saya persiapkan semua, bukan saya loh ini, kami. Karena ini kami itu bekerja bukan sendiri. Ini soalnya musuh kita bersama. Ini mencoreng nama agama, kita akan terangkan kepada masyarakat gitu. Justru mohon maaf ya. Saya masih berpikir gitu loh. Masih berpikirnya begini. Gimana? Oh ini kan mohon maaf ya. Iya. Ini Kang Aja ini siapa gitu. Punya apa untuk menghancurkan orang? Justru saya mohon maaf. Saya ingin tahu seperti itu dulu. Jadi saya benar mengamati gitu orang ini seperti apa gitu. Punya uang berapa misalkan untuk kedepannya. Ini kan pasti kalau ke jalur hukum itu membutuhkan biaya juga. Dan saya sampai sekarang saya juga cari tahu tentang jenengan itu gimana. Oh gitu. Kalau saya itu gini, saya jawab dulu nanti lupa saya. Saya jawab dulu. Saya itu bukan siapa-siapa. Saya cuma warga negara Republik Indonesia. Terus saya sebagai masyarakat Indonesia yang taat dengan hukum. Dalam hal ini saya peduli sebagai sesama dengan sesama. Itu hal yang kami lakukan itu cuma menginformasikan ke masyarakat biar tahu ini loh tempat penipuan. Biar apa kok saya kasih tahu? Ya biar masyarakat atau sesama manusia, sesama agama, umumnya bagi seluruh lah rakyat Indonesia itu mengetahui ini hal keburukan, ini seperti ini hal penipuan seperti ini. Itu memang saya bukan siapa-siapa, tapi saya ditugaskan seperti itu. Karena dari saya mondok dulu juga diterangkan seperti itu. Soalnya dari Al-Quran juga itu loh, amal ma'ruf nahi mungkar itu juga ada kok. Kenapa tanya-tanya seperti itu? Gimana jenengannya? Terus untuk aku tidak mudah. Mohon maaf saya tanya. Saya tanya.
siapa yang mendukung jenengan, di balik jenengan itu siapa. Saya sebenarnya pengen tahu dulu. Jadi jangan sampai kita itu melakukan hal yang menurut saya sana nggak nyampe, kesini nggak nyampe gitu. Saya pengen tahu, mohon maaf. Ya kalau soal itu nggak saya bocorkan sekarang. Nanti tunggu tanggal mainnya. Pokoknya intinya yang saya buat perisai, yang saya buat kok kenapa saya itu berani, karena saya melakukan hal kebenaran gitu. Intinya saya mau menunjukkan hal yang benar. Itu yang jadi perisai saya, pelindung saya. Saya yakin kalau kita itu baik, itu pasti dilindungi sama Allah. Itu keyakinan saya seperti itu. Karena juga jadi gini Kang, mohon maaf. Jenengan misalkan ya, mohon maaf, ada orang di dalam itu lagi mau dimakan sama harimau. Apa jenengan dengan sendiri berani berkorban menyelamatkan orang itu? Gitu. Ya kalau perbandingannya seperti itu, kita kan juga kalau sifatnya menolong orang, itu kan kita ya punya cara. Dalam hal ini kita mau menyelesaikan kemungkaran, tapi juga harus dengan cara yang benar. Itu biar kita tidak risiko bagaimana. Ini jangan kalau diibaratkan ada orang dimakan harimau, ya loh. Kita bisa menolongnya apakah dengan sendiri kita menolong? Ya ketika ya kita tolong. Ya kita pakailah alat, kayu kan bisa. Terus terkait tolong menolong. Bentar. Ini saya ibaratkan gini. Kayak orang tenggelam. Itu kalau ada orang tenggelam hanyut di sungai, itu otomatis dia kan bergerak-gerak tanpa sadar lah, intinya frontal. Itu menolongnya ya pakai cara gitu loh, ada ilmunya. Jadi menurut pengalaman kami, kalau mengatasi seperti itu, ada orang tenggelam, jangan ditolongnya menyelam terus menolong, itu nanti kita jadi korban. Harusnya pakai bantuan tambang atau pakai kayu yang panjang, itu nanti ditarik. Tapi kalau kita itu menyelam, itu kalau kita tidak kuat tahanan dari yang kita tolong, malah tangan kita yang dipegang, itu kita kan nggak bisa berenang, malah tenggelam semua kayak gitu loh. Iya, justru itu yang saya tanyakan. Nah, untuk menolong orang yang tenggelam atau menolong orang yang mau dimakan harimau, menurut panjenengan kita pakai alat, pakai kayu ya. Iya. Untuk menolong orang yang tenggelam kita pakai alat, pakai tangan. Jadi intinya kembali lagi, jenengan itu misalkan tidak mungkin sendiri. Iya. Saya pengen siapa yang di belakang jenengan ini gitu. Ya di belakang saya banyak orang-orang yang kalau saya udah tahu siapa yang mendukung jenengan, mungkin saya juga akan mengerti. Nah kalau saya tahu cuman jenengan saja, itu bagi saya tidak kuat. Gini, intinya pertanyaan ini jenengan itu ya kalau saya itu mempunyai dekengan yang misalkan berpangkat gitu ya, berkapasitas di dalam bidang hukum. Apakah kalau kekuatan saya itu besar, memang jenengan itu analisa besar, itu jenengan apa mau bergabung mendukung dan mensosialisasikan ke masyarakat gitu? Justru itu makanya kan saya tadi tanya ya, diibaratkan menolong orang yang mau dia makan harimau, apa jenengan mau mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkan orang itu, entar sama-sama dimakan sama harimau atau gimana caranya? Nah itu ya saya pengen tahu dulu gitu. Siapa yang mendekati itu? Lah iya, ini kan rahasia saya sebagai intelijen masyarakat loh, bukan intelijen hukum loh, ini intelijen masyarakat buat membasmi kemungkaran, mencerdaskan umat, itu rahasia. Terus ini rahasia ini bisa bocor, bisa terungkap
ketika jenengan itu saya tanya, kalau jenengan itu mengetahui kekuatan di belakang layar saya itu seperti apa, nanti kalau sudah jenengan itu tahu kekuatan yang besar di belakang saya, itu apakah jenengan juga mau ikut serta membasmi ini semua gitu loh. Padahal jenengan tahu betul triknya Samsudin seperti apa dalam hal pengobatan. Monggo jawab dulu. Justru itu Kang. Justru itu makanya dulu gitu. Wow. Siapa jenengan, apa ntar saya bisa mempertimbangkan apa mampu apa enggak untuk kedepannya. Jadi jangan sampai kayak kan ya menurut saya mohon maaf jenengan telepon Kang Irfan lalu direkam lalu di-upload di sosial media. Itu menurut saya sesuatu hal yang bodoh menurut saya untuk untuk menjelaskan ke umat. Seperti itu menurut saya kurang tepat gitu loh. Bisa malah dikatakan bodoh tadi ya. Itu menurut jenengan. Katanya Mas Irfan memang orang itu sendiri-sendiri. Kalau Mas Irfan mengetahui kemungkaran milih diam, nggak mau ikut campur tangan karena dia urusannya sama Allah, katanya seperti itu. Kalau saya mengetahui hal seperti itu ya kita wajib ikhtiar. Ya suatu hal usaha saya ya seperti ini, biar meminimalisir korban ya seperti ini saya informasikan ke masyarakat biar tahu memang betul-betul itu dunia tipu-tipu di Padepokan Nurjat Sejati di Blitar itu gitu loh. Terus yang pandangan saya Kang ya, dari dulu kan udah lebih dari seperti itu. Apa pernah selama saya di sana itu kan sering lihat channel jenengan, lihat channel TIJ. Itu pasien semakin banyak ke Padepokan itu, bukannya malah berkurang. Dengan jenengan mengumumkan seperti itu, bahkan pasien itu menyangka semua ini hanya sirik lah, iri lah karena kekayaan, karena kesuksesan, karena keberhasilan. Itu kan yang pasien rasakan, yang tahu. Ya. Bukannya malah bisa hancur dengan panjenengan seperti itu. Aduh, itu biarin. Yang penting tugas saya sebagai orang Islam yang untuk menerangkan hal kemungkaran biar tidak terjadinya korban, itu saya sudah gugur di situ dengan saya menerangkan. Kalau sudah saya terangkan, itu bukan wewenang saya, gitu loh. Jadi kesana atau enggaknya itu terserah mereka, gitu loh. Yang penting saya sudah ikhtiar menjalankan kewajiban saya sebagai orang Islam. Ayo, bagaimana ini? Nah, kalau menurut panjenengan sudah menjelaskan ke masyarakat bahwa di situ seperti itu, tapi kenapa jenengan kok merasa sudah gugur tapi sekarang masih lanjut seperti itu? Loh, gugur dalam artian tapi kan belum menyampai akar, karena yang saya tuju, yang saya misi saya itu bukan menghancurkan, tapi saya akan mau menerangkan. Ini loh, di sini tempat penipuan, berkedok agama. Dia kalau menjelma sebagai kiai, menjelma sebagai gus, terus dia memang yang diajarkan sholawat kayaknya seperti itu. Tapi di belakang kebaikan seperti itu, dia manfaatkan untuk mencari mangsa, mencari korban. Seperti itu nanti akan saya terangkan. Biar citra biar kiai kita, sesepuh kita, saya sebagai santri loh, ini bukan siapa-siapa, saya sebagai santri itu kita wajib menjaga ulama kita, karena tanpa ada ulama itu Indonesia seperti apa, kita jadi apa gitu. Iya, sebentar ya, saya sekarang yang ngomong. Iya, monggo. Jadi saya sebelum ngomong saya akan berpikir terlebih dahulu dan saya akan cerna terlebih dahulu. Menurut pandangan saya itu harus gimana dan harus ngapain. Jadi mohon maaf saya tanya-tanya dulu. Kadang kan saya selalu berpikir orang ini hanya untuk menghancurkan saya atau hanya untuk mencoreng nama baik saja. Nah di situ saya akan cerna terlebih dahulu. Iya. Nah seperti ini. Jenengan kan mungkin ya udah punya anak istri. Iya. Ya mungkin jenengan juga sayang sama anak istri. Iya.
Tapi itu apa hal negatifnya udah jenengan pikirkan sampai ke sana? Negatif dalam hal apa itu? Ya gini Kang ya, mohon maaf. Iya. Namanya orang punya duit, itu bisa melakukan hal apa saja. Pandangan saya. Oh gitu. Intinya jenengan itu takut dengan hartanya Samsudin. Itu langsung saya jawab, langsung saya tanggapi. Kalau saya memburu ketakutan seperti itu, terus kita itu apa ya, menyerah atau tidak menerangkan hal kebenaran, itu akan berdampak negatif sekali. Jadi kemungkaran itu jenengan pandang apa ya, kuat kokoh. Padahal jenengan sebagai orang Islam itu apa ya, keyakinannya kalau memandang seperti itu menurut saya kurang. Soalnya apa? Kalau kebenaran itu walaupun musuhnya siapapun pasti akan benar. Yakinlah seperti itu. Kalau kita itu udah didasari kebenaran, janganlah takut. Terus nanti dihukum Pak Polisi. Ya gini loh. Kalau dalam hal ini saya menerangkan kebenaran kok saya itu dihukum sama Pak Polisi. Itu kalau memang betul-betul terjadi. Ini saya malah menjadi penyemangat saya. Oh berarti hukum negara Indonesia perlu dibenahi. Kalau yang benar di penjara, yang salah ketawa. Itu harus dibenahi. Itu. Intinya seperti ini. Keyakinan saya itu bulat. Karena apa? Karena ini demi kebaikan bersama. Terus ini musuh kita sesama agama Islam. Soalnya apa? Yang dibawa-bawa dia itu musuh selimut di dalam agama kita. Gitu loh. Menghancurkan dalam hal, mohon maaf. Dalam hal ini organisasi NU yang dipakai, atribut-atribut NU yang dipakai seperti itu saya sebagai warga Nahdien itu ya nggak terima gitu loh. Intinya saya sebagai warga Nahdien ya akan mencoba meluruskan ini adalah jihad saya gitu. Ini adalah tugas saya, tugas kami gitu. Jadi mohon maaf. Ya. Gini ya. Tadi menurut jenengan kan kalau misalkan jenengan masih takut dengan hal seperti itu dengan hartanya Gus Samsudin, berarti keyakinan jenengan lemah gitu kan? Iya. Ya, keyakinan jenengan kurang. Nah, saya kembali ke panjenengan. Berarti jenengan juga seakan-akan menuhankan diri sendiri gitu. Oh, ya. Tidak yakin sama Allah kalau kebatilan itu akan hancur dengan sendirinya tanpa kita harus menghancurkan. Itu keyakinan saya, yakin sama Allah seperti itu. Gini loh, ya jangan dipelintir seperti itu. Kalau makan kacang itu dikupas dulu, jangan ditelan sama kulitnya. Terus obat oles itu jangan diminum, nanti keracunan. Jadi dalam hal ini saya terangkan, kita itu benar, terus kita itu yakinnya ya sama Allah lah. Kita dilindungi sama Allah, bukan menuhankan diri. Itu loh. Justru itu kan, saya juga yakin sama Allah. Ketidakadilan ataupun kejahatan itu akan tiba waktunya, akan hancur dengan sendirinya. Itu saya yakin sama Allah. Allah akan memberikan jalan yang lebih, mungkin yang lebih dari jenengan lakukan seperti itu. Gini loh Bang, kita itu hidup di dunia, di alam nyata. Di alam nyata itu kita itu tugasnya, makanya saya tak suruh pelajari dulu sebelum ngomong, pelajari dulu sebelum bertindak. Kita itu diwajibkan, dianjurkan untuk mengamalkan hal yang baik. Terus bagi sesama itu kita saling membantu, kebersamaan. Itu loh. Terus kita kalau mempunyai ilmu agama itu ya diamalkan kayak belajar sholat itu. Sebelum sholat kita apa dulu? Wudu.
Gitu loh. Wudu, rukunnya wudu ada berapa gitu. Harus teliti kita itu. Jangan langsung ini kalau tidak sholat itu kafir, itu tidak. Harusnya kita itu diterangkan sholat itu ada aturannya, ada tata caranya. Kita harus suci dari hadas besar, hadas kecil, dan cara mensucikan hadas besar ini seperti ini, hadas kecil itu seperti ini caranya mensucikan, seperti itu loh. Jangan langsung kayak Irfan Nopal itu, kayak lapar itu nunggu berdoa dulu. Ya kita melupakan ikhtiar itu salah besar itu. Makanya saya upload itu pernyataan Mas Irfan Nopal itu, ya saya anggap saudara saya sendiri, namun karena itu membikin logika atau keilmuan yang menyimpang, ya makanya saya upload biar wow seperti ini toh orang-orang ini pemikirannya yang pendukung Samsudin. Itu dulunya memang pemikirannya seperti itu. Dia mengedepankan kebaikan, mengedepankan pasrah dulu. Padahal kita itu ditugaskan tidak cuma pasrah loh Bang. Kita itu juga diikhtiar itu loh. Doa dan usaha dan doa lah kalau enaknya ngomong gitu. Monggo sekarang dengan. Ya maaf Bang, dengan dulu pernah ngaji lah. Iya. Pernah baca juga hadisnya. Rasulullah itu diturunkan ke dunia ini untuk yang itu innama itu 5 makarimal akhlak. Iya. Nah, jenengan juga pernah membaca hadis itu. Iya. Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, itu menurut jenengan gimana? Ya menurut saya ya kita sebagai orang tua, sebagai orang yang mengetahui itu, makanya kita kalau mempunyai agama, ilmu agama itu diamalkan. Caranya sopan santun sama orang, sama sesama, sama seumuran itu adabnya seperti apa, itu kan ya diajarkan. Terus sama adabnya sama guru itu diajarkan. Itu Islam itu sangat detail loh. Makanya jangan langsung ngambil poinnya, tapi bawah-bawah itu yang sangat penting itu juga dicerna biar kita tidak salah langkah, biar kita tidak tersesat. Itu loh. Iya, sesama umat Islam kita juga kan sama teman, sama saudara kita emang wajib mengingatkan contoh untuk sholat itu hanya sebatas mengingatkan, tidak mengharuskan, gitu kan, seperti itu. Iya betul, masuk, sepakat. Terus? Nah, menurut saya dan saya bertatapan muka dengan Bu Samsudin, saya udah 3 kali mengingatkan bahwa itu yang dilakukannya, misalkan pandangan saya itu salah ataupun keterlaluan, itu kan saya sudah 3 kali mengingatkan. Nah, untuk kedepannya itu udah bubar tugas saya sebagai saudara se-Islam seagama. Itu kan hanya mengingatkan lah, menurut pandangan saya, tidak mengharuskan. Itu kan dia gitu. Iya. Urusan dia, urusan ya untuk kedepannya, bukan urusan saya lagi, karena saya secara langsung bertatapan muka udah langsung mengingatkan beliau itu. Ya, itu untuk pribadinya sendiri dalam kaitannya hubungan dia sama Sang Pencipta. Itu kita mengingatkan, sekedar mengingatkan, tidak harus mengajak, karena kita wajibnya ya cuma mengingatkan kalau itu saudara. Itu pun nanti dalam mengingatkan kita juga ada tata caranya. Namun dalam hal ini kalau sifatnya itu penipuan yang dilakukan terus merugikan sesama, itu kita tidak cuma mengingatkan, harusnya kita itu mencegah, dari kita pelajari biar kita itu bisa mencegahnya apa ya, lewat ini nanti biar aparat penegak hukum juga mendengar, wow ini loh
yang sampah masyarakat betulan. Soalnya gini loh Bang, kalau apa ya, pencuri ayam satu biji loh, satu ekor itu dihukumnya yo lumayan. Uang ini tipuannya kan miliaran toh. Kok bebas ketawa gitu loh. Ayo, monggo lanjut. Ya, justru yang saya tetap kembali ke awal. Karena orang-orang yang dirugikan sendiri pun tidak merasa dirugikan, mungkin karena melaporkan itu mungkin tidak merasa dirugikan. Apalagi saya tidak pernah sedikit pun dirugikan dalam segi hal materi gitu sama Ya, beliau. ya wes stop di situ. Berarti kalau memandangnya seperti itu, jenengan kan tidak mau menghendaki hal kemungkaran itu selesai. Jenengan kan cuma egois karena jenengan itu tidak menjadi korban, ya jenengan diam saja gitu toh. Ya wes nggak apa-apa. Tapi perlu jenengan ketahui, jenengan kan tadi mengeluarkan dalil membawa hadis seperti itu. Namun menurut kami itu apa ya? Kurang jenengan cerna dulu lah, hadis itu harus dicerna. Ada anu iki ya harus dipelajari dari kiai lah yang bisa menerangkan. Jangan cuma asal-asalan ditelan mentah-mentah kayak tadi. Kacang itu harus dikupas dulu. Kayak ini ya saya menampilkan hadis juga ini. Khairun nasi anfa'uhum linas gitu. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi sesama. Itu. Terus ada lagi hadis apa ya? Kulu ma'rufin, setiap kebaikan itu jadi sedekah kita juga gitu loh. Dalam hal ini kayak tadi khairun nasi anfa'uhum linnas itu dikaitkan sama permasalahan ini, apa yang saya lakukan. Ini kalau saya itu menerangkan ke masyarakat, itu kan wujud saya menjalankan biar saya itu diaku umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya menjalankan sebagai umat itu harus berbaik, berbuat baik atau memberikan manfaatan sama orang lain. Makanya informasi penipuan, biar mencegah penipuan itu makanya kami bongkar, kami umumkan gitu loh Bang. Iya, saya kembalikan lagi sebenarnya untuk mengatasi hal itu kan ada bagiannya. Polisi bagiannya untuk itu, kiai bagiannya untuk itu. Nah, saya kembalikan lagi ke situ karena saya bukan siapa gitu loh. Saya bukan apa-apa. Makanya itu bukan hak saya ataupun bukan tugas saya gitu. Wes gini, berarti jenengan itu melepas dirilah tentang hal ini, jenengan pilih diem. Walaupun jenengan tahu itu tempatnya penipuan, itu milihnya diem. Ya, seperti itu toh. Apa ini saya tanya? Ini saya tanya dulu. Sebentar ya. Iya, Saya tanya dulu. Apa jenengan itu ketakutan atas perjanjian surat di atas materai itu yang dibikin? Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah menandatangani surat itu. Oh, tidak menandatangani. Saya sumpah saya pertanggungjawaban dunia akhirat, tidak sama sekali menandatangani surat itu saya. Ya. Lah ya, apa terus yang jenengan takutkan apa? Kok nggak mendasar gitu loh? Kok jenengan? Enggak, sebenarnya saya bukan takut. Yang saya tadi sampaikan, saya udah mengingatkan secara langsung datang ke rumahnya, di rumahnya yang di istrinya yang di sana. Saya udah mengingatkan bahwa itu seperti itu, saya bahas semua, ingatkan. Itu saya udah kali ngomong, udah saya ingatkan. Berarti saya udah bebas gitu. Tidak, jadi saya udah tahu itu salah tapi tidak diingatkan gitu. Tapi saya kan udah mengingatkan, itu kan udah lepas dari tanggung jawab saya gitu. Yang saya tahu kenapa tidak diingatkan orang itu salah kan saya udah ingatkan. Iya. Tapi saya tidak di sosial media kan. Ya betul ya wes. Kalau yang jenengan apa ya sarankan itu kan tadi saya sudah ingatkan. Kalau itu halnya sifatnya itu ibadahnya dia itu nggak masalah, tapi hal ini kemungkaran yang buat sesama itu loh,
Ayolah kita sebagai rakyat Indonesia masa ya tega. Terus kalau jenengan itu nanti jadi pemimpin lah. Itu kalau rakyat Anda itu ada yang apa melukai atau mendolimi, masa jenengan ya cuma diem saja. Gitu loh. Nah, kan kalau saya sebagai pemimpin ya, di situ kan udah ada berperan masing-masing, ada petugasnya. Ada polisi bagian ini, ada si A bagian ini, ada si B bagian ini. Udah ada tugas tanpa harus turun tangan saya sendiri gitu loh kalau saya sebagai pemimpin. Terus gini, dalam hal kaitannya hukum ya, ini nanti kan deliknya kan hukum. Yang dibicarakan kan tentang penipuan itu harus ada hukum yang lebih lanjut. Tapi kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat, melapor dan lain sebagainya, yang jadi korban itu melapor, apa itu akan diketahui oleh aparat penegak hukum gitu loh. Iya, terus kalau misalkan saya ngomong ke penegak hukum dengan bahwa si A, si B sudah tertipu, terus saya ngomong seperti itu kan si penegak hukum akan menanyakan siapa orangnya itu. Nah, orangnya itu ketika kita panggil ataupun kita telepon untuk menciptakan hal seperti itu, kalau misalkan dianya tidak mau, saya udah ikhlas kok keluar uang seperti itu. Nah, itu kan saya jadi nggak jelas, bahkan bisa membuat laporan palsu. Yonda, itu nanti gini, orangnya memang benar-benar kita dampingi orang seperti itu, mungkin masih takut nanti di belakang dia takut berurusan dengan polisi, takut kena delik hukum, padahal dia memang betul-betul melapor. Kita jangan takut loh Bang. Kalau memang betul-betul itu kita harus meyakinkan pasien. Jenengan saya kira tahu tempat-tempat pasiennya mana yang pernah ditipu, itu pernah tahu. Terus istri jenengan kan admin di sana, sering ada keluhan itu juga berbicara sama saya pas waktu saya ke rumah teteh. Itu harusnya dihubungi. Ini jenengan kena tipu, ayo segera melapor. Soalnya yang ketipu itu banyak loh. Itu harusnya jenengan ngumumin lah. Ini kan mempunyai kekuatan channel. Ayo siapa yang pernah jenengan itu dulu di triknya seperti ini diterangkan. Nanti kan saya dampingi. Kalau itu benar jenengan pengen kebaikan. Nah, sebenarnya kalau saya mau, saya tidak membutuhkan dampingan jenengan. Saya lahir dari keluarga hukum. Lah, mamang saya semua ada di TNI. Saya juga ada di bidang itu. Lah iya, kenapa kok enggak jenengan udah mempunyai kapasitas untuk itu. Jenengan harusnya juga menginformasikan ke saudara Anda yang di situ mempunyai amanat lah dari rakyat Indonesia yang dijadikan aparat penegak hukum. Itu kudune jenengan harus menginformasikan gitu loh. Saudara Anda sendiri itu membantu. Jenengan kan sebenarnya nggak ngerti aslinya orang itu seperti apa. Gini loh, saya jelaskan ya. Iya. Saya di situ ditugaskan sebagai tangan kanannya Gus Samsudin Padepokan Nurjat Sejati secara tidak diumumkan nih. Makanya setiap penanganan khusus di situ itu saya yang menjelaskan, terus orang itu membawa nomor saya pribadi yang nomor ini. Semua dari Padepokan yang telah penanganan khusus ke Gus Samsudin itu akan ngasih keluhannya ke saya, seperti apanya semua diomongkan ke saya, seperti nomor ini pribadi. Justru orang itu mengatakan saya ikhlas tidak apa-apa, biar Allah yang membalasnya. Itu semua pasien ngomong seperti itu gitu loh. Ya. Makanya saya berpikir jauh dibanding jenengan. Wow, gitu. Intinya pasiennya sudah ridho. Itu berapa pasien? Apa semua pasien? Ya, makanya orang yang menghubungi ke nomor saya juga sudah ngomong tanpa jenengan harus kasih tahu gitu loh. Makanya saya itu mau gimana, orang tersebut yang udah mengasihkan uang puluhan juta juga udah ngomong ikhlas tidak apa-apa, biar Allah yang balas gitu.
seperti itu. Ya harusnya jenengan berkapasitas untuk menerangkan ini sifatnya gini, biar ini kita itu jangan mementingkan diri sendiri. Kalau jenengan ikhlas itu baik saja. Namun begini, nanti kalau masih jenengan ikhlas, jenengan tidak melapor ke polisi, nanti ada orang lagi yang ketipu, jenengan apa tega? Ini bukan untuk jenengan, tapi coba pikirkan orang lain nanti yang akan jadi korban seperti jenengan. Itu loh. Biar tidak seperti jenengan yang ketipu sama Samsudin, ayo melapor gitu loh. Udah seperti itu apa belum? Jadi gini kan ya, ada 129 nomor yang menghubungi saya. Itu semua ngomong ikhlas lillahi ta'ala, biar Allah yang mengganti rezeki saya. Seperti itu. Itu kan itu udah benar dia ikhlas gitu loh. Itu masih sodako ataupun kaparo, karena ada sebagian yang kalau dari 100 itu yang 50% ataupun 70% itu orang itu pada sembuh, merasa puas gitu loh. Gitu. Ya makanya saya panjenengan ngomong itu saya udah makan semua gitu ya. Saya udah ngerti semua gitu. Oh ya. Intinya kan kalau kata jenengan tadi kan semua pasien itu, padahal jenengan sekarang ngomongnya 100. Padahal yang berkunjung di sana melakukan pembersihan rumah yang ditangani dengan cara trik, menarik benda pusaka, menarik buhul atau apa itu, jenglot dan lain sebagainya, itu kan cuma triknya Samsudin yang sudah bekerja sama kru-krunya. Terus ada yang dibawa sendiri. Itu kan tidak semua jenengan kabari. Itu kan menurut informasi data yang saya miliki, itu katanya berapa bulan ini, diambil 3 bulan ini ada 4.000 pasien yang sudah berkunjung di sana. Itu nah, justru yang saya sampaikan, orang yang benar-benar penanganan khusus yang masih menghubungin saya dan masih bercakap baik sama saya itu ada 129 nomor. Itu orang tidak apa-apa, dia membayar 10 juta, 20 juta, saya ikhlas karena hajatnya dia itu merasa sudah terkabulkan. Yang sakit alhamdulillah katanya sembuh, yang gangguan rumahnya biasanya ada penampakan sekarang udah enggak. Ya kita mau apa ya itu tujuannya seperti itu. Tujuannya itu membayar insulin itu untuk mengatasi hal-hal seperti itu ya, merasa orangnya itu udah merasa teratasi, ya saya mau ngomong apa. Ya kalau begitu, kalau kesaksian jenengan seperti itu, katanya ada pasien, coba kalau berani, kalau memang benar-benar loh ya, mohon maaf, itu pasiennya mana, nomornya itu dikasih ke saya, nanti saya ganti yang nelpon, nanti akan saya terangkan. Sebagai kita itu peduli sesama, akan saya terangkan. Triknya Samsudin juga akan saya terangkan dengan detail sesuai pengetahuan saya dari informasi yang saya dapatkan gitu. Monggo. Nah, saya akan mau untuk itu ketika panjenengan sudah ngasih tahu saya siapa yang mendampingin jenengan gitu. Oh gitu. Yo, masa ini jenengan minta pengen tahu itu kan ya nggak merugikan bagi jenengan sendiri. Wong nomornya kan bukan nomor jenengan. Kalau jenengan niatnya baik itu ya, monggo nanti jenengan hubungi biar tidak ada jadi korban seperti itu. Biar ini bisa tercium aparat penegak hukum. Harusnya kan seperti itu. Kenapa jenengan? Menurut saya salah. Salah saya nomor orang tanpa seizin orang itu dikasihkan ke orang lain, itu menurut saya salah. Yo izin dulu no, ini ada yang mau ngobrol, ini orang yang mau membongkar triknya Samsudin dan mau melangkah ke jalur hukum, karena negeri kita itu negeri hukum, biar hukum itu bisa biar hukum itu bisa ditegakkan, itu kita mengadakan
pelaporan biar tidak ada jadi korban lagi seperti itu. Monggo nanti jenengan nelpon lah sama 5 atau 10 itu di telepon ini Bu. Ini ada orang yang berniat baik biar apa penipu berkedok agama itu segera tertangani oleh pihak penegak hukum. Walaupun jenengan itu udah ikhlas, namun ini masalahnya itu yang dibawa-bawa nama agama. Terus dalam dunia perhukuman, tata negara Indonesia itu negeri hukum, itu maling ayam aja dihukum berat. Masa ini menipu apa ya, jutaan lah. Mungkin bisa sampai sekarang ada jutaan umat yang ditipu Samsudin gitu loh. Masa harus dibiarkan seperti itu? Sebagaimana kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia gitu. Coba nanti jenengan telepon. Monggo. Jenengan masih tahu siapa yang mendukung jenengan dan yang mendampingi jenengan. Kalau jenengan sudah ngasih tahu itu, saya akan mau disuruh seperti itu. Nah, kalau misalkan jenengan juga tidak mau melakukan itu, saya juga tidak mau misalkan disuruh jenengan untuk menghubungi pasien. Apa untungnya buat saya? Wah ya, nggak ada untungnya ya. Ya wes. Berarti jenengan pengen keuntungan. Kata jenengan dunia ya, dunia nyata. Ya mungkin jenengan juga berpikir seperti itu ya, jenengan punya keuntungan dari YouTube juga, ngobrol sama Kang Irfan diuploadkan di YouTube ya, jenengan juga tujuannya kan cari keuntungan. Loh, kalau jenengan berpikir seperti itu ya keliru le. Itu jenengan cek nanti biaya YouTube itu sama kerja saya itu penyelidikan untuk menolong Irfan Nopal itu tidak sebanding kalau dikatakan seperti itu loh, karena memakan waktu, memakan biaya. Soalnya telik sandi saya ya juga saya kasih uang, itu uang pribadi loh le. Itu saya belum penghasilan sama dari YouTube. Itu memang dalam perjuangan kita harus memerlukan usaha, doa, terus biaya. Makanya yo saya lakukan, biarkan ini harta saya ada yang buat berjuang seperti itu. Memang ini harta itu biar barokah ya harus disodakohkan, harus pakai perjuangan, jangan cuma mikirin diri sendiri. Kalau mikirin diri sendiri ya hidupnya di hutan. Ini negaranya ada aturan gitu loh. Ya jenengan bilang kan jenengan klik santai aja ya, jenengan bayar. Sedangkan yang ngasih informasi ke jenengan, menurut pandangan saya itu semuanya tidak benar. Itu Tirik Sandi yang tolol dan goblok kalau menurut saya. Iya, nanti bisa jenengan salah bayar orang ya. Jenengan kalau menurut saya nyuruh Tirik Sandi itu yang agak cerdasan sedikit, yang agak pintar sedikit, jangan orang seperti itu. Menginformasikan salah gitu loh. Iya, ya karena menurut saya yang jenengan sampaikan dari Tirik Sandi itu semuanya salah. Saya tahu 100 yang terjadi bukan seperti itu gitu loh. Lah kalau jenengan tahu kenapa nggak menginformasikan? Itu nanti kan ya dapat pahala. Wong ini untuk kepedulian bersama gitu aja kok repot. Ya, orang yang ngasih informasi ke jenengan salah aja sama jenengan, apalagi saya yang punya informasi benar gitu loh, intinya seperti itu. Ya wes intinya gini wes, nggak usah ada perdebatan sama perdebatan. Namun perlu jenengan ketahui, karena jenengan itu sudah menjadi pengurus di Padepokan itu lama, itu saya informasikan loh ini, data jenengan itu sudah terkantongi, Irfan Nopal juga sudah terkantongi, Ansori sudah terkantongi, pokok semua dari kru Grebek Dukun Santet, terus juga pembersihan pasien bayaran itu kebanyakan sudah terkantongi data-datanya. Nanti ketika waktunya jenengan, karena jenengan itu tidak beriktikat baik,
di Padepokan itu adalah tempat penipuan publik, penipuan umat, jenengan diam saja. Itu jenengan tunggu saja, nanti jenengan diklarifikasi, suruh jadi saksi, suruh menerangkan sebenar-benarnya seperti apa, nanti tunggu saja. Ini bocoran buat jenengan. Istri jenengan juga jadi admin ya seperti itu, nanti sama aparat penegak hukum ya diselidiki, diwawancarai gitu loh. Soalnya saya dan istri saya tidak akan pernah mau. Enggak akan mau, wong ini yang memanggil aparat penegak hukum kok. Gini loh, tadi saya udah sampaikan ya, keluarga udah di bidangnya seperti itu kan. Iya. Dan udah di bidangnya seperti itu. Kalau panjenengan pengen tahu ya, kasarnya saya dulu, saya udah masuk penjara gara-gara bunuh orang, mamang saya yang keluarkan saya. Dan saya bukan tipe orang yang mudah ditakut-takuti. Cangkam omongan saya itu. Iya, saya nggak menakut-nakuti. Wong ini ya saya rekam. Dengarkan omongan saya. Iya. Gimana? Kalau jenengan menakut-nakutin saya atau mengancam saya sama istri saya, kalau saya sekarang dekat di situ, saya sekarang bisa datang ke rumah jenengan, ataupun saya bisa dikawal sama 7 mamang saya langsung ke tempat jenengan. Oh ya, silakan, monggo. Jadi jenengan jangan menyamakan saya dengan Kang Irfan. Dengarkan. Iya, saya tidak menyamakan. Anda menurut kami sangat berani karena jenengan sudah memakai fasilitas penegak hukum untuk menakut-nakuti saya balik ini. Saya tidak menakut-nakutin, saya keluarga dari itu gitu loh. Lah ya, kalau dari itu jenengan sebagai keluarga dari itu, tapi perlakuan jenengan mengetahui hal keburukan, kenapa jenengan tidak bongkar? Ya tadi saya udah menyampaikan. Ya wes, kalau gitu jenengan tidak merasa dirugikan sama Gus Samsudin. Gini, sebentar. Intinya perdebatan ini enggak sesuai, enggak akan ada ujungnya. Tapi ya itu tadi, saya bukan menakut-nakuti. Namun yang perlu jenengan ketahui ya itu tadi. Faktanya apa? Nanti tipuannya Samsudin kan enggak cuma dia saja. Jadi ada krunya. Kalau dia sendiri tidak akan mungkin mulus seperti itu. Karena didukung oleh komplotannya, mempunyai kru untuk menaruh ini di mana alatnya, ini ada yang dibawa sendiri. Itu kan mohon maaf, ini nanti ke jalur hukumnya ya seperti itu. Siapa yang membantu, siapa yang bekerja, itu ya saya tidak menakut-nakuti. Ini hukumnya ya seperti itu yang ada di Indonesia gitu loh. Ya udah, menurut panjenengan seperti itu saya tunggu, Kang. Iya, siap, jenengan tunggu. Terus ada salahnya dari kami, dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus terima kasih sudah menghubungi ini, walau dari kami itu menyesalkan. Karena apa? Jenengan tahu tempat penipuan, jenengan diam saja. Padahal menurut kesaksian jenengan sudah mempunyai kekuatan, ada mamangnya yang jadi aparat penegak hukum seperti itu. Terus ini sebentar. Ini saya juga rekam ini buat bukti saya gitu. Untuk memperkuat bukti saya, ini juga saya rekam buat itu ada di kepala saya, pasti itu direkam. Iya. Saya pun juga di sini ikut rekam gitu loh. Iya, monggo. Iya. Silahkan nanti jenengan upload di channel YouTube atau jenengan ya nggak masalah. Tapi intinya tadi kan ada pengakuan dari jenengan itu pernah bunuh orang, terus dikeluarkan sama nanti akan terselidiki kok. aduh.
justru itu semua orang itu udah tahu. Semua loh. Semua siapa? Saya udah tahu, bahkan saya juga udah keluar, udah menjalani hukuman saya. Makanya saya berani ngomong. Saya itu setiap ngomong dipikirkan dulu loh, Kang. Oh lah, tadi kan katanya bunuh orang terus baru dikeluarkan, enggak hukum. Dikeluarkan sama mamang saya. Lah iya. Dikeluarkan karena hukuman saya yang tadinya berat jadi diperingan karena ada alasan tertentu kejadian hal seperti. Oh ya, ya nanti bisa ini bukan wewenang saya untuk menanyai itu. Yang penting yang saya bahas ini kan tentang penipuan Samsudin gitu aja. Kalau untuk kelebaran itu nanti ya jenengan kan ya juga bisa berklarifikasi sendiri sama aparat penegak hukum bagian cari bukti-bukti dan lain sebagainya lah, intinya seperti itu. Dari kami mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.